Halo, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan memulai kelas dengan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Pada satu paragraf, terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Cara menentukan gagasan pokok dalam satu paragraf, yaitu dengan 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. 3. Tentukan kalimat utamanya atau kalimat inti. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dari kalimat lainnya. Biasanya, kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf dan dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan dengan kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus dari kalimat lain, berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan, serta tidak dapat berdiri sendiri jika kalimat lainnya dihilangkan. Dari bacaan Pawai Budaya, paragraf 1, setelah membaca dengan teliti, kita akan dapat menemukan kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sehingga, gagasan pokok paragraf 1 adalah Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian, gagasan pendukung dalam paragraf 1 terdapat 5 gagasan pendukung. Gagasan pendukung 1, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung 2, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukung 3, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukung 4, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pendukung 5, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, maka coba tentukan gagasan pokok dari bacaan Pawai Budaya paragraf 2 sampai 5. Kemudian, kalian juga dapat menuliskan gagasan pendukung dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Keberagaman budaya Indonesia meliputi agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas, alat musik daerah, dan lain sebagainya. Dari Padang, terdapat rumah adat yang disebut rumah gadang. Makanan khasnya adalah rendang. Di Yogyakarta,
rumah adatnya adalah rumah joglo. Makanan khas daerahnya gudeg. DKI Jakarta memiliki rumah adat yang bernama Rumah Kabaya. Makanan khas daerahnya adalah kerak telur. Jika kita berasal dari suku atau agama yang berbeda, maka sikap yang harus kita lakukan dalam menghargai keberagaman adalah 1. Berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. 2. Menghormati semua pemeluk agama. 3. Senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa. 4. Menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat. 5. Tidak memandang rendah budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan alat musik. Beberapa alat musik yang berasal dari wilayah di Indonesia adalah 1. Angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. 2. Saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. 3. Kecapi berasal dari Sulawesi Barat. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. 4. Kendang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipukul. 5. Tifa berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipetik, dipukul, digesek, atau ditekan akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut akan menimbulkan getaran. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Cara jika kita ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras, yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Jika frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan semakin keras. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang.